Terjangan arus deras melanda Kampung Cibayoni, Desa Kertajaya, Sumur Pandeglang, Banten. Sejumlah warga panik saat melihat sebuah mobil yang nyaris hanyut terbawa arus deras. Mereka berteriak meminta warga sekitar mencari tempat yang lebih aman. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini menerjang rumah warga. Akibat banjir ini, sejumlah perabotan rumah rusak. Banjir terjadi akibat diguyur hujan lebat hingga menyebabkan sejumlah sungai meluap, hingga meluap ke permukiman. Air setinggi 40 cm merendam 13 rumah di Dusun Balong, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tak hanya rumah, banjir juga merendam 2,5 hektar areal persawahan dan jalan desa. Banjir di awal tahun 2026 ini disebabkan oleh rembesan air sawah di Desa Banyulegi. Sejak tanggul sungai dibangun dan jalan desa dicor, sudah lama tidak terjadi banjir. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi banjir. Pihak BPBD akan mendatangkan alat penyedot kapasitas tinggi dan membuang genangan banjir ke Sungai Lamong. Inilah kondisi banjir di salah satu perumahan di Kampung Sentral, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Ketinggian air mencapai 40 cm, membuat aktivitas warga terganggu. Banjir di kawasan ini kerap terjadi jika hujan turun. Bahkan genangan banjir sering terjadi sampai berhari-hari. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan drainase agar banjir tidak terus terulang. Selamat siang pemirsa, resmikan kilang minyak terbesar di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegur direksi BUMN yang minta bonus saat perusahaan merugi. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngambek bila dana bantuan bencana tidak digunakan maksimal. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hujan deras yang melanda Jakarta kerap membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Pemerintah Kota Jakarta pun terus berusaha mengatasi banjir, salah satunya dengan membuat waduk. Hujan deras yang mengguyur Kota Jakarta pada Senin pagi hingga sore menyebabkan sejumlah lokasi lagi-lagi terendam banjir. Salah satunya di ruas Jalan Raya Pelumpang, Semper, Koja, Jakarta Utara. Banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm pada Senin pagi membuat jalan ini lumpuh. Buruknya sistem drainase membuat banyak pengendara sepeda motor terjebak dan mengalami mati mesin atau mogok saat nekat menerobos genangan. Ruas Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat juga terendam banjir. Debit air setinggi 30 cm membuat arus lalu lintas macet parah. Ratusan rumah di wilayah Pasar Minggu dan Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi kurang lebih 90 cm. Petugas menggunakan perahu karet membantu evakuasi warga, termasuk menjemput dan mengantar anak-anak sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Gubernur Jakarta Pramono Anung terus berupaya atasi banjir. Tahun ini, rencananya 9 waduk akan didirikan untuk mengatasi banjir. Saya menjadi gubernur, salah satu perhatian utama adalah banjir. Dan sekarang ini ada yang seperti ini kurang lebih kita bangun berapa jumlahnya Bu Ika? Di timur 5, jadi ada 8. Kenapa ini kami lakukan? Karena ini betul-betul secara langsung mengatasi persoalan genangan air yang ada di tempat-tempat yang seperti ini. Salah satu waduk yang sudah berdiri adalah Waduk Batu Licin di Cilangkap. Waduk ini mampu menampung 92.000 kubik air dengan kedalaman 6 meter. Harapannya, waduk ini bisa mencegah banjir saat hujan deras mengguyur Kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi dan bermalam di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai presiden. Presiden Prabowo tiba Prabowo mendarat dengan menggunakan helikopter usai meresmikan kilang RDMP Pertamina di Balikpapan. Ia mendarat tepat di depan Istana Negara IKN dan disambut langsung jajaran Badan Otorita IKN yang dipimpin oleh Basuki Hadimulyono. Setelah berbincang sejenak, Prabowo kemudian masuk ke dalam mobil untuk menuju ke penginapan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selain Presiden Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga mengunjungi ibu kota Nusantara. Setibanya di ibu kota Nusantara, Seskap Teddy langsung berkeliling. Teddy mengecek kesiapan dan kondisi bangunan-bangunan yang ada di IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, menemani Seskap Teddy berkeliling IKN. Rencananya IKN akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 nanti. Pemirsa, lawakan berubah jadi laporan polisi. Inilah yang terjadi pada komika Panji Pragiwaksono. Materi stand-up komedi berjudul Mens Rea yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan malah berujung ke ranah hukum. Stand-up komedi yang ditampilkan Panji Pragiwaksono dalam panggung berjudul Mens Rea banjir somasi hingga laporan polisi. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana layangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena Panji dianggap merendahkan pilihan politik sebagian warga. Inilah pernyataan Panji yang menuai protes. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Meski banjir laporan, namun DPR RI tegaskan kasus Panji tidak ditangani semena-mena. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Selain pasangan Dharma Kun, Panji juga dilaporkan masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menilai materi Mens Rea mengandung fitnah dan penghasutan. Meski Muhammadiyah dan NU membantah laporan ini, namun proses hukum terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan.